Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat subscribe dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa dengan saya Dimas Ali Satria. Tentunya masih berbagi ilmu, berbagi tips atau amalannya atau cara dan praktek tentang berbagai keilmuan hikmah, juga yang lainnya mengenai herbal juga ya. Insya Allah dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan atau mengijazahkan sebuah ilmu asma sifa jantung ya. Jadi asma sifa jantung ini adalah ilmu yang khusus untuk pengobatan jantung ya. Buat yang nanti belum kena penyakit jantung, insya Allah akan dihindarkan. Juga buat yang sedang menderita penyakit jantung, insya Allah akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal kita siap mengamalkan dan jaga pola hidup ya yang sehat. Seperti itu sahabat semua. Saya ucapkan juga terima kasih buat sahabat sedulur KB ya yang sudah subscribe di channel saya. Jazakumullah ahsanul jazah. Semoga amal ibadah Anda dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Untuk yang belum subscribe ya sedulur, silahkan ajak lalen, tekan tombol subscribe-nya ya, dan bagikan ke teman-teman sebanyak-banyaknya. Sedulur KB yang ada dimanapun berada, mengenai penyakit jantung adalah penyakit yang sangat sentral ya, karena jantung itu kalau kita sudah terkena jantungnya maka bisa terjadi mati mendadak ya. Dan itu banyak sekali kasus di Indonesia ya atau di dunia orang yang meninggal karena jantung ya. Kemarin saudara saya juga, saudara teman-teman juga itu ya, ada yang meninggal jatuh dari kamar mandi dan jantungnya, dari riwayat sakit jantung langsung meninggal ya. Itu hanya karena jatuh saja. Ada pula yang sedang tidur pagi ya, jam mendekati subuh itu atau sampai subuh itu ada yang terkena serangan jantung ya. Ada yang kaget karena menerima uang banyak maka jantungnya kena meninggal ya. Ada yang shock kena ada kabar yang kurang baik. Pokoknya intinya macam-macam, ada sesuatu yang bikin kaget itu bisa menimbulkan jantung berhenti dan meninggal dunia seperti sahabat. Maka ukuran jantung sehat atau tidaknya itu bukan karena lihat fisik secara masih muda atau sudah tua ya, tetapi karena pola makan kita setiap hari, bagaimana kita mengatur makanan kita yang masuk ke dalam tubuh kita ya, karena semua jenis penyakit berasal dari makanan itu ya sahabat. Itu dijelaskan oleh ahli medis dan dijelaskan juga dalam Al-Quran seperti itu sahabat. Sedulur KB yang masih panteng channel ini, jadi untuk membuat jantung kita sehat, di samping kita nanti mengamalkan ilmu sifah jantung ini, Anda juga harus biasakan mulai sekarang itu hidup dengan pola makan yang sehat ya. Usahakan, saya sarankan ya, hindari makanan-makanan yang mengandung lemak tinggi ya, lemak seperti gorengan, seperti mie instan ya, juga makanan seperti hamburger, sosis, bakso itu yang olahan-olahan seperti itu. Karena makanan-makanan seperti itu
kalau kita makannya sering untuk setiap hari ya, dengan jumlah yang sangat besar, maka akan sangat rentan sekali rusak jantung kita. Jadi harus diimbangi ya, Anda makan makanan yang sehat ya, seperti sayur-sayuran, buah-buahan ya, kacang almond itu yang sehat-sehat, pokoknya itu yang bersifat sehat ya. Dan itu jika dilakukan setiap hari dengan makan yang sehat ya, dengan menghindari makan yang tidak sehat, insya Allah jantung kita akan aman-aman saja. Dan kurangi makanan-makanan yang berkarbohidrat yang tinggi, yang gula ya, kadar gula yang tinggi, yang kadar garam yang tinggi ya, apalagi MSG itu sangat berbahaya sekali. Maksud saya jangan terlalu banyak makan seperti itu. Boleh kita makan, tetapi sekali-kali jika kita sangat ingin sekali, kita silahkan, tapi bukan untuk siklus atau menu setiap hari makanan kita. Jadi setiap hari makanan kita usahakan yang sehat, sayur-sayuran, buah-buahan gitu ya. Minumnya juga minum jahe, minum rempah-rempah, minum madu, seperti itu. So badan kita akan sehat. Karena itu yang sudah saya rasakan ya. Karena kata ahli klinik saya dulu itu, waktu saya pengobatan untuk dulu itu untuk penyakit dalam itu yang sering ya, pokoknya sering sakit lah, gampang sakit lah. Sehebat apapun obatnya, ini kata dokternya, sehebat apapun obatnya yang kamu minum, tapi jika Anda minumnya atau makannya masih sesuatu makanan dan minuman yang tidak sehat ya, minuman tidak sehat seperti minum soda, minum kemasan itu ya, dan makanan-makanan yang instan itu, yang olahan itu, selagi tidak sehat makannya, maka tidak akan bisa sembuh secara total, hanya akan menahan saja, menahan nanti kambuh lagi, menahan kambuh, itu seperti itu. Jadi orang yang sakit akan memerlukan biaya yang sangat besar, sedangkan orang yang sehat insya Allah tidak akan memerlukan biaya yang besar ya, karena sakitnya hanya sakit sedikit ya, kecil lah, bahkan jarang kalau orang sehat itu ya. Kalau kita makannya sehat, segala jenis yang kita makan sehat, insya Allah sehat, karena sudah ada contohnya secara real dan secara sunnah yang sangat diakui, yaitu Rasulullah SAW. Beliau sudah membuktikan bahwa dengan mengatur makanan yang sehat ya, hanya makan kurma, madu dan rempah-rempah, beliau tidak pernah sakit ya, dari kecil sampai muda sampai tua ya. Dan hanya ketika mau meninggal saja beliau itu badannya panas, itu juga bukan karena sakit, karena makanan, bukan, tapi karena sudah sebagai wasilah saja, sebagai jalan untuk menghadap kepada Allah itu, maka dikasih yang namanya rasa panas, meriang gitulah bahasa kitanya. Itu sahabat ya, saudara sedulur semua. Jadi insya Allah nanti saya akan bagikan ilmunya kepada sedulur semua ya, dimanapun Anda berada. Insya Allah ini tinggal Anda amalkan, nanti dibaca setiap sholat 5 waktu ya. Setelah sholat 5 waktu, baca asma sifat jantung ini sebanyak 21 kali. Adapun kunci asmanya nanti biasa saya taruh di akhir video ya. Jadi harap jangan di skip video ini ya, tonton dengan selesai, karena biar paham ya, dan tidak gagal paham, seperti itu sedulur KB ya. Jadi silakan Anda amalkan ilmu sifat jantung ini. Kunci ilmunya nanti Anda kalau belum bisa hafal, dibaca dulu nggak apa-apa, pokoknya yang intinya dibaca setiap habis sholat 5 waktu, dibaca rutin sebagai zikir saja, sebagai amalan tiap sholat ya. Dan ingat, semua penyakit datang dari Allah dan akan diambil atau dicabut atau kita bisa sembuh hanya karena Allah. Segala ikhtiar yang ada di dunia ini hanyalah sebagai wasilah atau sebagai media saja untuk pengobatan kita.
ya, karena pada intinya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan kita. Ya, demikian ya sedulur KB. Mudah-mudahan Anda paham ya, dan marilah kita sama-sama berdoa ya, dengan sangat berharap sekali agar kita selalu dalam keadaan sehat ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih ya buat semuanya sedulur KB ya. Saya ucapkan dan saya sampaikan mohon maaf lahir dan batin ya. Taqabbalallahu minna wa minkum ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Semoga kita amal ibadahnya semua ya selama ini 1 bulan penuh, bulan puasa, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosanya dan kembali akan menjadi fitrah ya, seperti bayi yang baru dilahirkan. Demikian, terima kasih, saya pamit. Wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.